9 faktor diam-diam penyebab serangan jantung. 90% bisa dicegah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Dr. Hendra Handoko, dokter keluarga Anda. Apa kabar hari ini? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Banyak orang percaya bahwa serangan jantung itu datang seperti petir. Tiba-tiba, tidak terduga, dan katanya hanya soal nasib. Tapi ternyata dunia kedokteran berkata lain. Serangan jantung bukan sekadar kejadian mendadak. Dalam banyak kasus, ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang terjadi bertahun-tahun. Kabar baiknya, sebagian besar serangan jantung itu bisa dicegah. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, ada sebuah penelitian besar bernama Studi Interheart. Penelitian ini diterbitkan di jurnal medis terkenal The Lancet dan dipimpin oleh ahli jantung dunia Salim Yusuf. Penelitian ini melibatkan hampir 30.000 orang dari 52 negara di 5 benua. Jadi, ini bukan penelitian kecil. Ini penelitian global. Hasilnya mengejutkan. 90% serangan jantung pada pria, 94% pada wanita, berkaitan dengan 9 faktor resiko utama. Artinya, dari 10 serangan jantung, 9 diantaranya sebenarnya bisa dipetakan, dikenali, dan dicegah. Sekarang kita ke pembahasan utamanya ya, Bapak Ibu semua, yaitu 9 faktor resiko serangan jantung. Kita mulai dari yang pertama, merokok. Bapak Ibu, rokok itu bukan hanya merusak paru-paru. Ia merusak pembuluh darah. Nikotin membuat pembuluh darah menyempit. Karbon monoksida mengurangi oksigen dalam darah. Dinding pembuluh menjadi kasar. Akibatnya, kolesterol mudah menempel. Lama-lama terbentuk plak. Plak pecah. Terjadilah serangan jantung. Bahkan perokok ringan tetap beresiko tinggi. Perokok pasif pun tidak aman. Kabar baiknya, berhenti merokok di usia berapapun tetap memberi manfaat. 2. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sering disebut pembunuh diam-diam karena tidak terasa. Tapi di dalam tubuh, tekanan darah tinggi membuat pembuluh darah menegang terus. Lama-lama, pembuluh menjadi kaku. Retak kecil muncul di dinding pembuluh. Disitulah kolesterol mudah menempel. Inilah awal penyumbatan. Maka, bagi lansia, mengontrol tekanan darah adalah investasi umur panjang. 3. Diabetes. Gula darah tinggi itu seperti air gula yang kental. Ia membuat darah menjadi lebih lengket. Gula yang berlebihan juga merusak lapisan pembuluh darah. Peradangan muncul. Kolesterol lebih mudah menempel. Orang dengan diabetes memiliki resiko jantung hingga 2 kali lipat. Namun, jika gula darah terkontrol baik, resiko bisa turun drastis. 4. Lemak di perut atau obesitas sentral. Ini penting sekali. Banyak orang merasa tidak gemuk, tapi perutnya buncit. Penelitian Interheart menunjukkan lemak perut lebih berbahaya dibanding berat badan total. Lemak perut menghasilkan zat inflamasi. Ia meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, meningkatkan kolesterol jahat. Jadi, ukuran lingkar perut lebih penting dari timbangan. 5. Pola makan buruk. Kurang sayur,
kurang buah, terlalu banyak gorengan, terlalu asin, terlalu manis. Semua ini membuat tubuh kekurangan antioksidan, serat, dan vitamin pelindung pembuluh darah. Sementara lemak jahat dan garam berlebih merusak pembuluh secara perlahan. Makanan sehari-hari menentukan kesehatan jantung. 6. Kurang aktivitas fisik. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Jika kita jarang bergerak, metabolisme melambat, gula darah naik, kolesterol naik, pembuluh darah kaku. Padahal, aktivitas ringan seperti jalan pagi, senam ringan, berkebun, sudah cukup memberi efek perlindungan. Tidak perlu olahraga berat. Yang penting rutin. 7. Konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol berlebihan meningkatkan tekanan darah, merusak otot jantung, dan mengganggu ritme jantung. Dalam jangka panjang, ia mempercepat kerusakan pembuluh darah. 8. Stres psikologis. Ini faktor yang sering diremehkan. Padahal, stres kronis membuat tubuh terus dalam mode siaga. Hormon stres meningkat, tekanan darah naik, detak jantung cepat, peradangan meningkat. Penelitian Interheart bahkan menunjukkan faktor emosional punya pengaruh besar. Jantung bukan hanya soal makanan, jantung juga soal perasaan. 9. Rasio kolesterol darah. Bukan hanya tinggi kolesterol yang berbahaya, tetapi keseimbangan antara kolesterol baik dan jahat. Jika kolesterol jahat dominan, plak mudah terbentuk. Jika kolesterol baik cukup, ia membantu membersihkan pembuluh. Jadi, bukan sekadar angka total kolesterol. Bapak Ibu yang saya hormati, yang membuat penelitian ini luar biasa adalah satu hal. Semua faktor ini bisa diubah. Tidak satu pun yang benar-benar nasib. Tidak satu pun yang tidak bisa disentuh. Serangan jantung bukan sekadar kejadian mendadak. Ia adalah akumulasi dari kebiasaan kecil yang terjadi bertahun-tahun. Namun kabar baiknya, kebiasaan kecil juga bisa diperbaiki, sedikit demi sedikit. Berikut langkah sederhana yang bisa mulai hari ini. Kurangi rokok, kontrol tekanan darah, cek gula darah rutin, jalan kaki setiap pagi, makan lebih banyak sayur, tidur cukup, dan kelola stres dengan doa dan ketenangan. Perubahan kecil, jika konsisten, dampaknya besar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika ilmu kedokteran mengatakan 90% serangan jantung bisa dicegah, itu bukan sekadar teori. Itu kesimpulan dari puluhan ribu manusia nyata di dunia nyata. Tubuh kita sebenarnya pintar. Ia memberi tanda, ia memberi kesempatan. Dan selama kita masih bernafas hari ini, kita masih punya waktu untuk memperbaiki. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap edukasi ini membantu Bapak dan Ibu lebih memahami cara menjaga jantung tetap sehat hingga usia lanjut. Jika video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada keluarga dan sahabat. Siapa tahu, satu share dari Anda bisa menyelamatkan satu jantung. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Salam sehat selalu.